pasang hand sanitizer dulu. Nah, silakan duduk Bu. Baik Ibu, jadi di sini sebelum Ibu melakukan suntik KB, saya akan menjelaskan pengertian dari suntik KB itu sendiri. Apakah Ibu bersedia? Ya. Jadi begini Bu, pengertian dari suntik KB itu sendiri yaitu alat kontrasepsi, di mana alat kontrasepsi ini mengandung hormon yang menghambat bertemunya sel telur dan sel sperma. Dan alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara disuntikkan atau injeksi atau disuntikan melalui kulit. Ya. Kemudian untuk KB suntik sendiri terdiri dari beberapa jenis Bu. Yang pertama itu ada KB suntik 1 bulan yang terdiri dari hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang kedua itu ada KB suntik progestin yang hanya mengandung hormon progesteron, dan yang ketiga itu ada KB suntik 3 bulan. Nah, setiap bulannya itu Ibu harus melakukan suntik KB itu untuk KB suntik yang 1 bulan, dan untuk yang 2 bulan itu Ibu harus datang 2 bulan sekali untuk melakukan suntik KB, dan yang ketiga yaitu Ibu harus datang 3 bulan sekali untuk melakukan suntik KB. Nah, untuk cara kerja dari suntik KB itu sendiri yang pertama yaitu untuk menekan ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah pelepasan sel telur pada wanita. Jadi wanita itu memiliki masa subur Bu, di mana masa subur ini adalah masa dilepaskannya sel telur. Jadi ketika terjadi hubungan seksual di masa subur, maka presentasi terjadinya kehamilan itu sangat tinggi. Nah, yang kedua yaitu mengentalkan lendir serviks. Jadi cairan yang ada di serviks ibu atau rahim ibu itu akan menjadi kental sehingga jalan masuk sperma itu akan terhambat. Dan yang ketiga yaitu menurunkan fungsi endometrium dan menghambat transportasi gamet oleh tuba falopi. Nah, jadi ini Bu, tuba falopi adalah saluran di mana bertemunya sel telur dan sel sperma. Nah, jadi ini ada vagina ya Bu, kemudian ada serviks, ada ovarium, kemudian ada tuba falopi. Nah, di sini tempat terjadinya bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian setelah itu ada indikasi KB ya Bu. Ya. Yang pertama itu ditunjukkan untuk wanita usia produktif. Yang kedua telah memiliki anak. Yang ketiga menghendaki kontrasepsi jangka panjang. Kemudian yang keempat menyusui ASI pasca persalinan lebih dari 6 bulan. Kemudian ibu dengan anemia. Kemudian yang sering lupa menggunakan pil KB Bu. Jadi kalau ibu sering lupa menggunakan pil KB, lebih baik ibu melakukan KB suntik karena untuk persentase lupa itu tuh lebih kecil loh Bu. Nah, kemudian tuh ada kontraindikasi KB suntik Bu, di mana KB suntik itu tidak disarankan. Yang pertama untuk ibu hamil dan juga ibu yang diduga hamil, karena di sini terdapat hormon yang mempengaruhi kehamilan. Kemudian tidak disarankan untuk ibu yang mengalami perdarahan per vagina, misalnya ibu keluar perdarahan dari vagina ibu. Kemudian tidak disarankan dengan ibu dengan riwayat kanker payudara. Selanjutnya ada efek samping dari penggunaan KB suntik itu sendiri Bu. Yang pertama itu ada mual muntah, pusing, kemudian meningkat atau menurunnya berat badan. Tetapi ibu tidak perlu khawatir karena itu merupakan hal yang wajar ya Bu. Ya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah paham? Ya, sudah. Dan apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak. Jadi di sini Ibu ingin memilih KB jenis yang mana ya Bu ya? Yang ke-3 bulan. Oh, baiklah Ibu, setelah ini saya akan melakukan tindakan. Silakan Ibu tunggu sebentar ya Bu. Ya. Udah selesai.